Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pemasangan kateter. Selamat pagi Ibu, dengan saya Dr. Indah. Saya bertugas di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya lakukan anamnesis dulu Bu ya. Baik Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Ama. Ibu Ama usia berapa Bu? Usia 40 tahun. 40 tahun. Alamatnya di mana Bu? Alamat di Jalan Beringin Dok. Oke, pendidikan terakhirnya apa Bu? SMA Dok. SMA ya. Sekarang pekerjaannya apa Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Oke, baik Ibu, ada keluhan apa Ibu yang bisa saya bantu? Saya susah kencing Dok, dan biasanya seperti merasa ada yang tertahan di bawah perut Dok. Oh, sejak kapan itu Ibu rasakan susah kencingnya Ibu? Sejak 6 jam yang lalu Dok. Oh, kalau saat itu ada rasa nyeri juga Ibu? Iya Dok, biasanya kalau berkemih kadang-kadang disertai dengan rasa nyeri Dok. Sampai sekarang Bu ya? Iya Dok. Oke, Ibu kalau boleh tahu warna urinnya Ibu bagaimana Ibu? Saya biasanya kalau berkemih kadang disertai dengan darah Dok. Oh, ada juga disertai sama dengan darah Bu ya? Ibu, Iya Dok. ada rasa demam juga Ibu? Tidak ada Dok. Tidak ada demam, batuk, sesak nafas Ibu? Tidak ada juga Dok. Oh, mual dan muntah Ibu ada? Tidak Dok. Tidak ada ya. Oke, Ibu ada riwayat penyakit lain Ibu seperti hipertensi dan diabetes? Tidak ada Dok, cuman saya pernah menderita asam urat dan itu saya sudah alami sejak 3 tahun terakhir Dok. Sudah lama ya. Ibu ada riwayat keluarga juga Ibu dengan penyakit yang sama? Ada Dok, ayah saya. Ayahnya Ibu kena juga batu saluran kemih ya? Iya Dok. Oke, Ibu sebelumnya sudah konsumsi obat-obatan Ibu? Sudah pergi ke dokter sebelumnya? Belum Dok. Belumnya. Ibu maaf Ibu, apakah Ibu perokok? Tidak Dok. Ibu suka minum minuman alkohol Ibu? Tidak Dok. Mengkonsumsi narkoba Ibu? Tidak Dok. Tidak. Oke, Ibu, jadi bagaimana pola makannya Ibu untuk setiap hari? Kalau makan saya setiap hari selalu makan daging Dok. Selalu makan daging ya? Oke. Iya, Dok. Oh iya. Oke. Baik Ibu, setelah kita melakukan anamnesis, saya mencurigai Ibu terkena batu kandung kemih yang seperti dikatakan dokter sebelumnya, Ibu terkena batu kandung kemih tapi tidak langsung dilakukan tindak lanjut. Oleh karena itu, kita perlu melakukan tindakan lebih lanjut Ibu untuk menegakkan diagnosis Ibu dan untuk segera menangani keluhannya Ibu. Yakni dengan kita perlu memasangkan kateter untuk Ibu agar kencing yang tertahan pada Ibu itu bisa keluar. Jadi tujuannya ini Ibu untuk mengeluarkan kencing yang susah keluar di dalam tubuhnya Ibu. Jadi kateter ini Ibu akan dipasang lewat lubang kencingnya Ibu. Jadi kita akan pasang dengan kita akan memposisikan Ibu dengan berbaring di ranjang Ibu dengan posisi kedua lutut Ibu saling berdekatan dan kaki Ibu yang saling menjauhi, atau itu kita namakan dengan posisi litotomi Bu. Jadi Ibu, resiko dari pemasangan ini Ibu yakni infeksi dan ruptur dari uretra. Tapi Ibu jangan khawatir karena kemungkinan ini sangat kecil Ibu. Dan juga pemasangan ini kurang nyaman Ibu, tapi saya akan melakukan semua ini dengan seprofesional mungkin. Dan Ibu jangan khawatir, segala tindakan yang saya lakukan dan hasil dan info yang saya dapatkan dari pemeriksaan ini, saya tidak akan memberitahu kepada siapapun, dan ini hanyalah rahasia saya dan Ibu. Ibu bisa menolaknya, tapi ini semua demi kebaikannya Ibu. Bagaimana Ibu? Siap Ibu? Kita akan lakukan tindak lanjut Bu. Siap Dok. Oh iya. Baik Ibu, silakan ke ruangan pemeriksa ya Bu. Iya Dok. Baik Ibu, jadi kesimpulan dari pemeriksaan tadi Ibu,
saya menyarankan kepada ibu bahwa ibu sangat penting untuk melakukan tata laksana lebih lanjut mengenai batu uretranya ibu. Dan saya menyarankan ibu untuk selalu minum air putih yang banyak dan rutin, Bu. Dan juga kalau sudah sampai di rumah, ibu bisa sambil loncat-loncat ibu agar batu yang ada di uretranya ibu juga bisa keluar, Bu. Baik ibu, apakah sudah jelas? Sudah, Dok. Oh iya, baik ibu, ada yang mau ditanyakan ibu? Oh iya, baik ibu, terima kasih ibu, semoga cepat sembuh. Ya, Dok, sama-sama. Baik, selanjutnya kita akan melakukan teknik dari pemasangan kateter. Pertama-tama kita harus siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan, yakni pertama set dari kateter yang kita akan pasang pada pasien, kemudian kain dup atau kain steril kita akan gunakan untuk pasien, kemudian larutan loyang yang telah berisi larutan klorin 0,5%. Selanjutnya wadah untuk urin atau urin bag, dan yang terakhir yakni antiseptik. Sebelum melakukan pemasangan kateter, pertama kita harus mempersiapkan persiapan pasien. Untuk persiapan pasien, pemasangan kateter kita harus berada di sebelah kanan dari pasien. Kemudian apabila pasien seorang laki-laki, maka kita harus ada yang menemani kita, yakni seorang perempuan. Kemudian kita posisikan pasien dengan posisi litotomi atau bagian kedua lutut yang saling mendekatkan pada tubuh dan kaki yang menjauhi tubuh, yakni atau sering disebut dengan posisi litotomi. Kemudian sebelum melakukan pemasangan kateter, kita akan membersihkan bagian uretra eksternanya pasien dengan menggunakan kapas bersih yang telah diberi betadin. Kemudian kita olesi sampai bersih bagian luarnya. Setelah itu, sebelum melakukan pemasangan kateter, kita akan melakukan sanitasi tangan, yakni mencuci tangan, dan di sini kita telah menggunakan handscone. Baik, untuk pertama-tama pemasangan kateter, pemasangan kita akan melakukan dari sebelah kanannya pasien. Kemudian kita ambil bagian ujung dari pasien menggunakan ibu jari dan ibu telunjuk. Kemudian kita masukkan secara perlahan-lahan pada bagian uretra eksternanya. Sebelum melakukan pemasangan, kita akan menutupi bagian luar dari vagina, yakni kita akan menutupi bagian vulvula dan bagian vagina eksterna, sehingga yang terlihat hanyalah daerah yang akan kita masukkan kateter, yakni kita akan menutupinya dengan menggunakan dup yang akan kita pasang untuk menutupi area luar. Baik, setelah kita melakukan pemasangan dup, kemudian kita akan melakukan pemasangan kateter. Untuk melakukan pemasangan kateter, kita memegangnya menggunakan ibu jari dan ibu telunjuk. Di sini kita akan masukkan secara perlahan-lahan dari daerah uretra eksterna sampai masuk ke bagian dalam vagina. Baik, jadi di sini yang kita gunakan kateter ini yakni ada dua. Bila menggunakan kateter non-self retaining, setelah kita memasukkan, maka urinnya akan keluar, dan di situ kita akan memfiksasikan kateter dengan menggunakan plester, dua plester, yakni pertama kita fiksasikan pada daerah paha, dan yang kedua kita fiksasikan pada daerah bokong. Kemudian yang kedua, apabila kita menggunakan kateter self retaining, maka kita akan memasukkan kateter sedalam mungkin sampai bagian pangkal dari kateter. Setelah itu, balon dari kateter kita masukkan cairan NaCl 0,9%,
sebanyak 5-20 cc tergantung dari kapasitas balonnya kateter. Setelah itu, setelah kita masukkan dan kita suntikan larutan NaCl, kemudian kita tarik kembali kateternya sampai tertahan kateter dengan balon kateter tersebut. Setelah itu kita fiksasikan kateter yakni pada paha dan bokong. Baik, setelah kateter terpasang, maka kita akan mengeluarkan kembali duk yang telah kita pasang. Setelah itu, kateter yang telah masuk ke dalam uretra, maka kita akan hubungkan kateter dengan wadahnya kateter, yakni seperti airbag. Kita hubungkan dengan kateter. Kemudian airbag dari urin ini telah kita masukkan cairan antiseptik sebanyak 50 cc. Oke, setelah itu kateter telah terpasang, kita juga telah melakukan fiksasi dengan plester. Kemudian kita akan melakukan membersihkan alat dan bahan yang telah kita gunakan, yakni di sini saya langsung membuka handscoon secara perlahan-lahan. Kemudian handscoon yang telah saya gunakan, saya letakkan pada loyang yang berisi larutan klorin 0,5%. Setelah itu, saya langsung melakukan sanitasi tangan di bawah air mengalir. Setelah itu, saya akan memakai cairan antiseptik. Baik, setelah melakukan sanitasi dan semua alat-alat telah kita gunakan, maka yang terakhir handscoon yang telah kita letakkan pada loyang berisi larutan klorin 0,5% kita buang ke tempat sampah medis. Setelah itu kita rapikan kembali alat dan bahan yang telah kita gunakan dan pemasangan kateter telah selesai. Baik, itulah teknik dari cara pemasangan kateter. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.